Di antara kicauan alam yang tak pernah tidur, tersembunyi sosok bersayap yang begitu istimewa. Mereka bukan hanya pengicau biasa. Mereka adalah simbol kecerdasan, kemewahan, dan kehancuran yang diciptakan manusia. Burung jalak. Nama yang akrab di telinga, tapi menyimpan kisah panjang tentang keindahan dan ancaman. Dari suaranya yang mampu menirukan manusia, hingga warna bulunya yang mencuri perhatian para kolektor. Jalak bukan hanya bagian dari hutan, ia juga menjadi bagian dari budaya, mitos, dan pasar gelap. Hari ini, kita akan menyingkap satu persatu wajah mereka. Menelusuri jenis-jenis jalak yang hidup, atau yang hampir tak lagi ditemukan, di bumi Indonesia. Dengarkan baik-baik, karena setiap suara jalak bisa jadi adalah suara yang segera menghilang dari alam. Asal-usul burung jalak bukan hanya cerita tentang spesies. Ini adalah kisah panjang tentang adaptasi, persebaran, dan hubungan antara burung dan manusia yang sudah berlangsung ribuan tahun. Nama, jalak, diyakini berasal dari bahasa Sanskerta kuno Rika, yang berarti burung pengicau atau burung yang pandai meniru suara. Dalam literatur Hindu kuno, burung jalak disebut-sebut sebagai hewan piaraan para resi dan brahmana, karena suaranya yang mampu menenangkan hati dan kemampuannya menirukan doa-doa. Tradisi ini kemudian terbawa masuk ke Nusantara melalui jalur budaya, perdagangan, dan spiritualitas. Secara ilmiah, burung-burung jalak termasuk dalam familis Turnidae, yaitu keluarga burung pengicau yang tersebar luas dari Eropa, Asia, hingga Afrika. Namun, di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, jalak berkembang menjadi lebih beragam, lebih eksotis, dan memiliki ciri khas tersendiri. Beberapa spesies bahkan tidak ditemukan di tempat lain, seperti jalak Bali yang endemik hanya di Pulau Dewata, atau jalak Nias yang memiliki ciri unik di wilayah barat Indonesia. Dalam budaya Jawa dan Bali, jalak bukan sekadar burung. Ia adalah simbol kesetiaan, kecerdasan, dan keberuntungan. Tak jarang, jalak dipelihara di rumah-rumah bangsawan sebagai penjaga spiritual, pembawa hoki, hingga lambang status sosial. Namun dari sejarah panjang ini pula muncul ancaman. Popularitasnya menjadikan jalak incaran perburuan. Ia dijerat, diperjualbelikan, dipisahkan dari hutan, dari langit tempat ia seharusnya bebas bernyanyi. Dari asal mulanya yang agung, kini nasibnya menjadi peringatan. Bila kita mengamati dari kejauhan, jalak kebo mungkin tampak sederhana, sebuah burung hitam kecil yang hinggap di punggung kerbau. Namun, mendekatlah, dan kau akan melihat sosok yang memancarkan keanggunan terselubung dalam warna gelap. Tubuhnya ramping dan proporsional, dengan panjang sekitar 23 hingga 26 cm, ukuran yang ideal untuk terbang cepat sekaligus bermanuver di daratan. Bulu-bulunya berwarna hitam pekat, namun bukan hitam biasa. Di bawah cahaya matahari tropis, bulu itu menyala dengan kilau metalik kehijauan, kebiruan, bahkan ungu keunguan, menyerupai permukaan batu obsidian yang biasa. Kepala dan lehernya berpostur tegak, menampilkan ekspresi percaya diri yang khas. Di sekitar matanya, terbentang cincin kulit berwarna biru abu-abu yang kontras dengan iris matanya yang gelap, memberikan kesan tajam dan waspada. Tatapannya tak pernah kosong. Jalak kebo adalah pengamat alam yang ulung, selalu siaga terhadap gerakan kecil sekalipun. Paruhnya besar dan kuat, berwarna kuning cerah, sedikit melengkung ke bawah di ujungnya. Paruh ini bukan hanya alat untuk makan, tetapi juga untuk mematuk, menggali, dan mempertahankan diri. Sayapnya lebar dengan ujung bulu primer berwarna putih mencolok yang membentuk garis diagonal saat burung ini membuka sayap. Saat terbang, corak putih itu berubah menjadi sinyal visual yang jelas, menandai keberadaan jalak kebo dari kejauhan. Sedangkan ekornya tidak terlalu panjang, namun kuat dan berbentuk kipas ketika mengudara. Kaki jalak kebo kekar dan kokoh, berwarna kuning muda, dengan cakar tajam yang memungkinkannya mencengkeram ranting, kabel listrik, atau bahkan kulit kasar punggung kerbau. Gaya berjalannya unik, tegap, cepat, dan penuh rasa percaya diri. Salah satu ciri yang jarang diketahui adalah jambul halus di bagian belakang kepalanya, yang terkadang ditegakkan ketika burung merasa terganggu atau ingin menunjukkan dominasi kepada sesama jenis. Jambul ini kecil,
Nyaris tak terlihat saat burung sedang tenang, namun memberi tambahan karakter pada wajahnya saat ditegakkan. Burung ini tidak hanya tampak elegan, namun juga memiliki daya tahan fisik tinggi, memungkinkan mereka hidup di lingkungan liar yang keras, dari padang rumput, sawah terbuka, hingga perkotaan padat. Fisik jalak kebo bukan hanya soal bentuk, tapi juga representasi dari karakternya. Tangguh, adaptif, waspada, dan tak kenal takut. Burung ini tersebar luas di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Di Indonesia, jalak kebo dapat dijumpai mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, hingga Kalimantan. Mereka menyukai area terbuka seperti sawah, padang rumput, ladang pertanian, bahkan taman kota. Fleksibilitasnya menjadikan mereka salah satu burung paling adaptif di wilayah tropis. Jika kita mengamatinya dari kejauhan, jalak nias mungkin terlihat seperti burung biasa, coklat gelap dengan kepala hitam. Namun, semakin dekat kita melihat, semakin banyak detail istimewa yang terungkap. Ukurannya sedang, panjang tubuhnya sekitar 23 hingga 26 cm, dengan proporsi yang ramping namun kuat. Bagian kepala dan lehernya berwarna hitam legam, membentuk kontras tajam dengan tubuh berwarna coklat tua yang mendominasi dada hingga perut. Warna bulu ini terlihat elegan sekaligus misterius, bagaikan jas malam yang dikenakan oleh penyanyi panggung yang bersuara lantang. Salah satu ciri paling mencolok adalah lingkaran kulit di sekitar matanya, berwarna kuning cerah menyala, tanpa bulu. Lingkar mata ini memberi kesan ekspresi tajam, seolah jalak nias selalu memperhatikan setiap gerakan di sekelilingnya. Paruhnya kuat dan runcing, berwarna kuning tua mengilap. Bentuknya agak melengkung di ujung, sempurna untuk menusuk dan mencabik mangsa kecil seperti serangga, atau mematuk buah lunak. Kakinya juga berwarna kuning terang, panjang dan kokoh. Struktur cakar yang kuat memungkinkan burung ini bertengger stabil di ranting, atap rumah, kabel listrik, hingga tanah yang keras. Ia termasuk burung yang sering berjalan di tanah, dan langkah-langkahnya cepat serta penuh percaya diri. Saat terbang, sayapnya memamerkan corak putih mencolok di bagian primer, seperti goresan kuas putih di atas kanvas gelap. Corak ini menjadi tanda khas yang mudah dikenali saat ia mengudara, berputar cepat, atau mendarat di pohon. Ekor berwarna hitam dengan ujung putih, yang sering dikibas-kibaskan ketika burung merasa waspada atau sedang berkomunikasi. Meski tidak memiliki jambul seperti kerabat dekatnya jalak Bali atau jalak Suren, jalak nias tetap tampil memikat dengan sikap tegak, mata tajam, dan gerak-gerik penuh energi. Di negeri kepulauan bernama Indonesia, jalak nias telah menyebar hampir ke seluruh penjuru tanah air. Meskipun awalnya lebih dikenal dari wilayah barat, terutama Sumatera dan Pulau Nias, populasi burung ini kini telah meluas secara signifikan. Di Pulau Jawa, jalak nias hidup bebas di taman-taman kota, ladang pertanian, hingga pemukiman padat. Ia juga ditemukan dengan mudah di Bali, Lombok, dan bahkan sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Jalak nias memiliki daya adaptasi yang luar biasa. Ia mampu bertahan di tengah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Denpasar, dan tetap aktif meski dikelilingi manusia, kendaraan, dan gedung-gedung beton. Bahkan di pulau-pulau kecil dan kawasan suburban, burung ini sering terlihat mencari makan di kebun dan halaman rumah. Penyebaran yang luas ini bukan hanya karena kemampuan terbangnya yang kuat, tetapi juga karena campur tangan manusia, baik sebagai burung peliharaan, maupun sebagai burung lepas yang akhirnya berkembang biak di alam bebas. Jalak Bali adalah burung berukuran sedang, dengan panjang tubuh sekitar 25 cm dari ujung paruh hingga ekor. Namun bukan ukurannya yang membuatnya istimewa, melainkan penampilannya yang luar biasa anggun dan kontras. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu putih bersih. Seakan dilukis oleh tangan alam yang penuh kelembutan. Namun jangan tertipu oleh putihnya. Karena pada ujung sayap dan ekornya terdapat garis tegas berwarna hitam pekat.
menciptakan kontras yang tajam dan mencolok saat ia terbang melintasi langit biru Bali. Salah satu ciri paling mencolok adalah lingkar mata berwarna biru cerah. Bukan dari bulu, tapi kulit telanjang yang membingkai matanya seperti topeng alami. Warna biru ini tampak menyala, terutama di bawah sinar matahari. Di atas kepalanya, tumbuh jambul panjang menjulang ke belakang, yang dapat ditegakkan saat burung merasa waspada atau ingin berkomunikasi. Jambul inilah yang memberi kesan megah dan unik, membedakan jalak Bali dari spesies jalak lainnya. Paruhnya berwarna abu-abu pucat hingga kekuningan. Ramping, tajam, dan sedikit melengkung, cocok untuk memungut serangga dan biji-bijian. Kakinya berwarna abu-abu tua, kuat dan kokoh, memungkinkan burung ini memanjat batang dan bertengger stabil di ranting-ranting kecil. Burung jantan dan betina nyaris identik secara visual, sehingga membedakannya harus melalui pengamatan perilaku atau pemeriksaan genetik. Saat terbang, jalak Bali menunjukkan sayap lebar dengan pola warna kontras, menciptakan kesan seperti burung dari negeri dongeng, putih, bersih, suci, dan tak tersentuh. Secara alami, jalak Bali hanya ditemukan di wilayah barat Pulau Bali, khususnya di Taman Nasional Bali Barat. Ia menyukai hutan monsun, padang semak, dan area kering terbuka dekat pesisir. Inilah satu-satunya burung endemik Bali. Dan persebarannya begitu terbatas, membuatnya sangat rentan terhadap kepunahan. Jalak Bali kini berada dalam ambang kepunahan. Dalam dekade 1990-an, populasi di alam liar sempat menyentuh angka kurang dari 10 ekor. Ancaman utama berasal dari perburuan liar, perdagangan ilegal, dan perusakan habitat. Burung ini pernah menjadi komoditas mahal di pasar gelap, dengan harga mencapai puluhan juta rupiah per ekor. Kini, jalak Bali termasuk dalam daftar satwa dilindungi dengan status kritis, critically endangered, oleh IUCN. Dan termasuk dalam Appendix I CITES, yang melarang perdagangan internasional tanpa izin resmi. Jalak putih memiliki tubuh berukuran sekitar 23 hingga 25 cm. Dengan bulu-bulu putih halus yang menyelimuti sekujur tubuh. Namun keanggunannya tak berhenti di sana. Karena sayap dan ujung ekornya dihiasi warna hitam mencolok yang kontras. Ketika ia terbang, kombinasi ini menciptakan pemandangan yang indah. Putih dan hitam berputar di udara seperti sapuan kuas pelukis alam. Matanya tajam dan dikelilingi lingkar kulit tanpa bulu berwarna kuning pucat. Paruhnya tegas, berwarna kekuningan, cocok untuk mengorek tanah atau memungut buah. Kaki-kakinya kokoh, menopang tubuhnya saat mencari makan di darat atau bertengger di dahan pohon. Antara jantan dan betina sulit dibedakan secara visual. Namun pejantan biasanya memiliki tubuh sedikit lebih besar dan suara yang lebih sering digunakan untuk berkicau. Dahulu, jalak putih melimpah di Pulau Jawa bagian barat dan tengah. Hidup di padang savana, hutan jati, hutan sekunder, dan lahan terbuka. Mereka menyukai wilayah kering dengan pohon-pohon kecil sebagai tempat bertengger dan bersarang. Namun kini, persebarannya semakin menyempit. Populasi alam hanya bertahan di beberapa tempat seperti Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, dan Pulau Nusa Barung. Di tempat lain, ia nyaris punah atau telah lenyap dari alam liar. Spesies ini bahkan pernah hilang dari kawasan hutan tertentu, sebelum akhirnya dikembalikan melalui program konservasi. Jalak suren memiliki ukuran tubuh sekitar 22 hingga 24 cm. Bulu-bulunya didominasi warna putih bersih di bagian bawah, serta hitam mengkilap di kepala, tengkuk, sayap, dan ekor. Warna hitam ini memiliki kilau kehijauan jika terkena cahaya, membuatnya tampak elegan. Ciri khas lainnya adalah jambul kecil di kepala, yang kerap ditegakkan saat ia merasa terancam atau sedang berkicau lantang. Matanya bulat dan tajam, dengan lingkar mata berwarna pucat. Paruhnya tegas dan agak melengkung, sempurna untuk mencari serangga dan buah-buahan.
Kakinya berwarna merah muda keabu-abuan, kuat untuk bertengger di dahan atau berjalan di tanah. Jalak suren memiliki persebaran luas di Asia Selatan dan Tenggara. Di Indonesia, populasinya menyebar luas di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Bahkan terkadang ditemukan di daerah pedesaan hingga perkotaan. Mereka menyukai lingkungan terbuka dengan vegetasi rendah hingga sedang, seperti lahan pertanian, pekarangan, hutan sekunder, taman kota, dan pinggir sungai. Jalak suren adalah burung yang mudah beradaptasi. Bahkan bisa berkembang biak di lingkungan dekat manusia. Asalkan tersedia cukup makanan dan tempat bersarang. Tubuhnya berukuran sedang, sekitar 23 cm. Dengan postur yang tampak gempal namun lincah. Bergerak gesit di antara dahan-dahan, seolah tak pernah lelah. Warna bulunya dominan abu-abu gelap. Kontras dengan tunggir merah menyala di bagian belakang tubuh. Seperti percikan bara api di ujung malam hutan. Namun bukan hanya itu yang membuatnya mencolok. Paruhnya besar, kuat, dan berwarna kuning terang. Mirip paruh burung pemecah biji yang tangguh. Dengan kepala bulat dan mata tajam nan gelap. Jalak rio-rio memandang dunia dengan penuh kewaspadaan. Kakinya kekar, mencengkeram dahan dengan pasti. Memungkinkan burung ini merambat naik turun batang pohon. Seperti pelatu kecil yang penuh semangat. Suaranya keras, serak, melengking. Tak seperti kicauan yang merdu, tapi lebih seperti panggilan komando dari langit-langit hutan. Sering terdengar bersahut-sahutan dalam kawanan yang besar. Menggema di antara pepohonan tinggi. Jalak rio-rio bukan burung yang menyendiri. Ia hidup dalam koloni besar, saling berdekatan. Saling menyentuh tubuh satu sama lain saat bertengger. Sebuah potret harmoni sosial yang jarang ditemukan pada burung lainnya. Jalak rio-rio endemik di Sulawesi dan pulau-pulau satelitnya. Kepulauan Banggai, Togean, Butung, Lembeh, hingga Bangka. Mereka menempati pinggiran hutan, lahan terbuka, dan hutan rawa hingga ketinggian 1100 mdpl. Di beberapa pulau kecil, koloni mereka bisa mencapai 150 ekor, menjadi pemandangan spektakuler bagi penjelajah alam. Burung-burung jalak adalah harta tak ternilai dari negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Mereka bukan sekadar burung bersuara merdu, tapi cerminan kekayaan alam dan budaya bangsa. Menjaga jalak adalah menjaga warisan leluhur, menjaga keseimbangan alam, dan menjaga masa depan. Karena di balik kicauannya yang merdu, tersimpan kisah tentang harapan dan keberlangsungan hidup.